Halo semuanya, perkenalkan saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai perhitungan PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Yang pertama adalah pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Selanjutnya adalah mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Untuk dapat memahaminya, di sini ada studi kasus. Untuk studinya, di tahun 2020, PT Nusantara Jaya memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 15 miliar rupiah dan dalam negeri sebesar 30 miliar rupiah. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, PT Nusantara Jaya harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk dapat menghitung total pajak terhutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka pertama-tama harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 45 miliar rupiah. Dan selanjutnya, untuk menghitung total PPh terhutang yaitu 15% dikali 45 miliar rupiah sama dengan 6 miliar 750 juta rupiah. Setelah mendapat total PPh terhutang tersebut, maka selanjutnya perlu menghitung berapa jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang. Lalu 15 miliar rupiah dibagi 30 miliar rupiah lalu dikali dengan 6 miliar 750 juta rupiah sama dengan 3 miliar 375 juta rupiah. Melalui perhitungan tersebut, maka total pajak yang dapat dikreditkan adalah 3 miliar 375 juta rupiah. Selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak luar negeri. Batas maksimum kredit pajak luar negeri diambil yang terendah dari ketiga unsur berikut. Yang pertama, jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dikali PPh terhutang yang biasa digunakan penghasilan kena pajak. Yang ketiga, jumlah PPh terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam berpenghasilan kena pajaknya lebih kecil dari penghasilan luar negerinya. Dengan catatan yang pertama, jika pajak penghasilan luar negeri yang diminta untuk dikreditkan itu ternyata dikembalikan, maka jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengembalian tersebut dilakukan. Yang kedua, jika penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka jumlah maksimum KPLN dihitung untuk masing-masing negara. Yang ketiga, untuk kerugian yang diderita di luar negeri tidak diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan dari luar negeri untuk tahun-tahun berikutnya dapat dikompensasikan dengan kerugian tersebut. Dan yang terakhir, dalam hal pajak dibayarkan di luar negeri lebih besar dari kredit pajak yang diperkenakan PPh pasal 24, maka kelebihan tersebut tidak dapat dimintai kembali, dikompensasikan, dan sebagai pengurang penghasilan. Selanjutnya adalah contoh perhitungan PPh pasal 24. Yang pertama adalah perhitungan kredit pajak luar negeri. Untuk contohnya, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20% yaitu 200 juta rupiah, dan hitungan PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang pada tahun 2014. Untuk perhitungannya, yang pertama kita menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri sebesar 400 juta rupiah, penghasilan dari Vietnam sebesar 200 juta rupiah, lalu ditotalkan menghasilkan jumlah penghasilan neto sebesar 600 juta rupiah. Lalu yang kedua kita menghitung total PPh terhutang. Pajak terhutang 25% dikali 600 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Lalu kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh terhutang.
Lalu 200 juta rupiah dibagi 600 juta rupiah dan dikali dengan 150 juta rupiah sama dengan 49 juta rupiah. Lalu kita bulatkan menjadi 50 juta rupiah. Dan yang terakhir, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu 20% dikali 200 juta sama dengan 40 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut, kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibiayai di luar negeri. Selanjutnya adalah perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di dalam negeri. Untuk contohnya, PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda, memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku adalah 30%. Di dalam negeri, menderita kerugian sebesar 200 juta rupiah. Dan untuk menghitung PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Senar Gemilang, yang pertama adalah kita menghitung total penghasilan kena pajaknya. Penghasilan dari Belanda sebesar 600 juta rupiah, penghasilan dari dalam negeri yaitu mengalami kerugian maka dikurangi 200 juta rupiah dan menghasilkan jumlah penghasilan neto sebesar 400 juta rupiah. Lalu kita menghitung lagi total PPh terutang dengan rumus pajak terutang 25% dikali 400 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Lalu kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu 600 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah dikali dengan 100 juta rupiah, maka menghasilkan 150 juta rupiah. Dan yang terakhir, kita menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. 30% dikali 600 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Kredit pajak yang diperoleh PPh pasal 24 adalah sebesar 150 juta rupiah. Dan yang terakhir untuk contoh perhitungan PPh pasal 24 yaitu perhitungan PPh pasal 24 jika terjadi kerugian usaha di luar negeri. Untuk contohnya, PT Selaras Abadi pada tahun 2013 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Di Thailand memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 300 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 40%. Di Jerman menderita kerugian sebesar 500 juta rupiah dengan tarif pajak yang berlaku 25%. Di dalam negeri memperoleh laba usaha sebesar 500 juta rupiah. Lalu bagaimana kita menghitung PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Selaras Abadi? Maka untuk perhitungannya yang pertama kita menghitung total penghasilan kena pajak dengan penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta rupiah, penghasilan dari luar negeri sebesar 500 juta rupiah dan menghasilkan jumlah penghasilan neto sebesar 800 juta rupiah. Yang kedua, kita menghitung total PPh terutang 25% dikali 800 juta rupiah sama dengan 200 juta rupiah. Selanjutnya, kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu 300 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah dikali 200 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Lalu menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri yaitu 40% dikali 300 juta rupiah sama dengan 120 juta rupiah. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya adalah pengertian dari PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak mengingat pajak yang terhutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib pajak baik berupa orang pribadi ataupun badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai pajak penghasilan PPh. PPh pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Dan selanjutnya adalah tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha.
Untuk rumusnya, PPh pasal 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. Dengan rumus PPh pasal 25 bagi OPSPT sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, yaitu 12 bulan. Selanjutnya adalah mekanisme perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 bagi pemilik NPWP dengan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa, serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Untuk contoh perhitungan PPh pasal 25, yang pertama perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk orang pribadi. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 5 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 3 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 3 juta rupiah. Lalu berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Perhitungannya, PPh terutang tahun 2014 sebesar 50 juta rupiah, dengan kredit pajak yang pertama PPh pasal 21 sebesar 10 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 5 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 3 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 3.500.000 rupiah. Lalu, total dari kredit pajak menghasilkan 21.500.000 rupiah. Dengan dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 sama dengan 50 juta rupiah dikurang 21.500.000 rupiah, menghasilkan 28.500.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu 28.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 2.375.000 rupiah. Selanjutnya adalah perhitungan angsuran PPh pasal 25 untuk badan. Untuk contohnya, PT Jatim Asri dalam laporan tahunan 2018 menunjukkan penghasilan neto sebesar 2.400 juta rupiah. Adapun kredit pajak yang berasal dari PPh pasal 22, 23, dan 24 selama tahun 2018 adalah senilai 120 juta rupiah. Lalu, untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 yaitu penghasilan neto di tahun 2018 sebesar 2.400 juta rupiah dengan PPh terutang tahun 2018 25% dikali 2.400 juta rupiah sama dengan 600 juta rupiah. Lalu, kredit pajak PPh pasal 22, 23, dan 24 sebesar 120 juta rupiah. Dan dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019 sebesar 480 juta rupiah. 480 juta rupiah didapat dari 600 juta rupiah dikurang dengan 120 juta rupiah. Lalu besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu 480 juta rupiah dibagi dengan 12 sama dengan 40 juta rupiah. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.